Shalom, hari ini kita akan mendengarkan sebuah khotbah dengan tema Percaya Yesus. Hampir sebagian besar manusia di bumi ini mempunyai kepercayaannya masing-masing. Orang yang mempunyai sebuah keyakinan, dia pasti punya alasan tentang mengapa dia harus mempercayai kepercayaan tersebut. Tetapi ada juga orang yang menganut sebuah kepercayaan atau mempercayai sesuatu, tidak mengerti alasan mengapa dia mempercayainya. Mungkin saja karena orang tuanya sudah menganutnya, atau keluarga, atau kebanyakan orang mengikuti ajaran tersebut sehingga dia mengikutinya. Dan orang ini adalah orang yang hanya ikut-ikutan saja, tapi tidak tahu alasan mengapa dia menganut kepercayaan tersebut. Sebagai orang yang mempercayai Yesus, kita harus mengerti betul mengapa kita harus mempercayainya. Alkitab mencatat banyak hal tentang Yesus, di mana di dalamnya memuat kebenaran-kebenaran bahwa Yesus selalu dapat dipercayai. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita mengerti betul mengapa kita harus mempercayai Yesus Kristus? Peristiwa Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta menyatakan bahwa Yesus selalu dapat dipercayai. Kita dapat selalu mempercayai Yesus oleh karena kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kita selalu dapat mempercayai Yesus oleh karena yang pertama, Yesus penuh kasih. Kita baca di ayat 41, Markus 1 ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kata belas kasihan yang dipakai di sini berasal dari bahasa Yunani yang disebut splenslisomai. Belas kasihan yang dipakai di sini berarti kesayangan, lubuk, rahmat, terharu, bela rasa. Itulah kasih sayang yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam ketika melihat penderitaan orang lain, sehingga perasaan ini memunculkan usaha untuk menolongnya. Dan kita menyaksikan bagaimana ketika orang kusta datang kepada Tuhan Yesus ayat 41 mengatakan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya. Bukti bahwa Yesus mempunyai belas kasihan adalah mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Ada perasaan untuk menolong orang itu. Jadi kita tahu bahwa rasa simpati itu belum tentu melahirkan sebuah tindakan. Tetapi belas kasihan pasti mendatangkan sebuah tindakan. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia melihat orang kusta ini. Sekalipun orang menganggapnya dia najis, dan banyak orang dan hampir semua bahkan kerabatnya menjauhi dia, tetapi ketika orang ini benar-benar mempercayai Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak menjauhinya, malah mendekatinya. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus mempunyai rasa belas kasihan. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan Yesus memiliki belas kasihan, kita baca lagi ayat 41c mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ini kata Tuhan Yesus. Ini merupakan isi hati Tuhan Yesus kepada orang kusta itu, dan juga bagi orang-orang yang percaya yang datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam penderitaan. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam kesengsaraan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan isi hatinya kepada orang-orang yang datang kepadanya, bahwa Ia mau supaya kita tahir, sembuh, atau keluar dari persoalan kita. Jadi seperti seorang ayah yang memiliki seorang anak, sekalipun baru saja bermasalah dengan anaknya, tetapi ketika anaknya dalam persoalan, misalnya hampir saja ditabrak sebuah mobil, seorang ayah akan segera menolongnya. Itulah bukti bahwa orang yang memiliki belas kasihan tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan orang yang disayangnya itu terkena masalah. Demikian juga Tuhan Yesus yang memiliki belas kasihan, Dia pasti akan datang merangkul kita yang datang kepadanya dan segera menolong kita untuk membebaskan kita dari persoalan.
Jadi ketika kita hidup dalam keadaan ketika kita sedang dalam keadaan masalah, mengalami masalah, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus akan datang merangkul kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang kedua, mengapa kita selalu dapat mempercayai Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah penyembuh. Kita baca di ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Alkitab mengatakan yang pertama, lenyaplah penyakit kusta ini. Kita tahu penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat menjijikkan, apalagi pada saat itu. Dan penyakit ini sering yang dipakai Tuhan, yang dikatakan sering dipakai Tuhan untuk menghukum orang-orang berdosa. Dan pada masa itu penyakit ini adalah penyakit yang sangat mengerikan dan membuat pengidapnya sangat menderita baik secara fisik maupun psikis. Dan dikatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Dan orang kusta ini yang datang kepada Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan lenyaplah penyakit itu. Artinya penyakit ini yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Artinya Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit kita, sekalipun itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kata manusia. Mungkin saja ada orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa penyakitmu tidak mungkin sembuh, tidak ada siapapun yang bisa menyembuhkannya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Demikianlah dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita dalam masalah, ketika kita sedang mengalami sakit, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah penyembuh, adalah tabib yang mampu menyembuhkan penyakit kita. Yang ketiga, mengapa kita selalu dapat mempercayai Tuhan Yesus? Karena yang ketiga ayat yang ke-45 mengatakan, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi yang ketiga, mengapa kita selalu dapat mempercayai Yesus? Karena Yesus adalah pusat kehidupan orang-orang percaya. Kita melihat orang kusta ini ketika dia mengalami sebuah mujizat, penyakitnya disembuhkan, dia mulai memberitakan itu kepada orang-orang yang ditemuinya, sehingga orang-orang datang mulai mencari Yesus. Jadi ketika kita mengalami sebuah masalah, ketika kita mengalami sebuah mujizat, sebuah karya Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada dorongan yang luar biasa untuk kita terus menceritakan kepada orang lain. Dan orang-orang yang mendengarkannya akan terus datang mencari Tuhan Yesus. Itu yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah pusat kehidupan bagi orang-orang percaya. Oke, kita selalu dapat mempercayai Tuhan Yesus oleh karena kenyataan-kenyataan dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Yaitu kita baca sama-sama. Yaitu saya bacakan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dan dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar kota di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sebab itu kita selalu dapat mempercayai Yesus oleh karena kenyataan-kenyataan di Markus 1 ayat 40 sampai 45, yaitu yang pertama karena Yesus penuh kasih, yang kedua karena Yesus penyembuh atas penyakit kita, dan yang ketiga karena Yesus adalah pusat kehidupan bagi banyak orang. Itulah alasan mengapa kita selalu dapat mempercayai Tuhan Yesus.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.